Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Agus Suherman, Ketua FK2PT. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Triwiji Nurani, Sekjen FK2PT. Yang terhormat Ibu Dr. Dwi Ernaningsi dari Universitas Satyanegara Indonesia. Dan yang terhormat Bapak Ibu narasumber, Bapak Haji Dedi Mulyadi, Bapak Insinyur Kuncoro Catur Nugroho, Bapak Insinyur Didik Sudiarso, dan Ibu Dr. Emma Rohima. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen seluruh perguruan tinggi, Bapak Ibu dan teman-teman saya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta tentunya Bapak dan Ibu peserta webinar Temu FK2PT seri ke-6 yang berbahagia. Luar biasa. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dari FK2PT yang telah memberi saya kesempatan untuk ikut bergabung dalam webinar Temu FK2PT seri ke-6 ini. Mohon izin saya mewakili PDS. Salam hormat dari Ibu Artati Widiarti selaku Dirjen PDS, dan juga tentunya dalam kesempatan saat ini, hari ini saya izin menyampaikan kebijakan pemerintah dalam mendorong usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan kelautan. Jadi alhamdulillah untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke materi. Oke, ini ada, saya lanjut ke isu dan tantangan yang ada di lapangan, bahwa ada tantangan industri pengolahan ikan, industri pengolahan didominasi oleh UP skala mikro dan kecil, kendala penerapan mutu pada UP skala mikro kecil, dan dampak pandemi COVID-19 terhadap industri pengolahan. Lanjut. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, tantangan industri pengolahan ikan ini luar biasa, ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Pertama adalah terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha. Jadi begitu besarnya terutama UP skala mikro kecil, di mana rata-rata UP adalah warisan turun-temurun, lalu tersebar ya merata di seluruh wilayah, dan tentunya juga paling utamanya adalah permodalan yang menjadi masalahnya, dan ini tantangan kita, di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah menyiapkan pembiayaan dan permodalan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu sinergitas yang kita bisa jadikan satu keberhasilan. Yang berikutnya ini tantangan terjadi terkait dengan bahan baku dan produk yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan internasional yang ketat, di mana buyer saat ini luar biasa permintaannya, sehingga suka tidak suka unit pengolahan baik menengah besar memang dituntut untuk memiliki standar mutu sesuai dengan buyernya, dan tentunya ini terkait dengan bahan baku, karena kita ketahui bahan baku yang baik ya kita harapkan akan menjadi satu end product yang baik. Jadi dalam perjalanannya bisa saja dalam bahan baku yang mutu satu, ketika dalam proses pengolahannya terjadi suatu yang tidak sesuai dengan standar, juga akan menghasilkan end product yang tidak baik. Jadi ini tidak kita harapkan, dan ini adalah tantangan kita di dalam industri pengolahan ikan. Yang berikutnya adalah pengetahuan manajemen dan pengetahuan pengelolaan keuangan yang masih terbatas. Jadi terutama ini untuk usaha mikro kecil ya, di mana hampir semua kalau kami ke lapangan ditanyakan hanya sederhana sebenarnya keuangan pemasukan dan pengeluaran, tapi itu rata-rata tidak mereka punya. Jadi cukup mereka hanya menerima uang lalu mengeluarkan, dan ini yang mudah-mudahan nanti ke depan PR kami bersama, sehingga apabila dibutuhkan di dalam permodalan, bankable dan seterusnya, memang mau tidak mau bahwa unit pengolahan juga harus memiliki pengetahuan ataupun pengelolaan keuangan.
Yang berikutnya adalah kesenjangan penerapan teknologi pengolahan dan pemasaran inovatif. Nah, ini teknologi-teknologi juga masih tradisional, semi modern. Jadi kami harapkan juga nanti ke depannya beberapa kebijakan-kebijakan di TMP2 PDSKP itu kita bisa sinergikan sehingga mendapatkan suatu hasil yang baik tentunya, dan tidak kalah pentingnya ketika UP dapat berproduksi, dapat memasarkan produknya dengan sesuai dengan yang diharapkan. Lalu potensi pasar global yang belum sepenuhnya dapat diakses ini mudah-mudahan juga kita mengingat pandemi sekarang begitu banyak masalah yang terjadi, lockdown dan seterusnya ya, distribusi yang terkendala. Jadi mudah-mudahan dengan beberapa kebijakan dari PDS PKP, mudah-mudahan semua tantangan yang terjadi ini menjadikan satu kemudahan bagi unit pengolahan atau industri pengolahan pada umumnya. Dan yang terakhir ini terkait dengan lokasi produksi yang terfragmentasi, belum didukung dengan sistem logistik ikan yang efisiensi. Kita ketahui bahwa bahan baku ya atau produsen yang paling utama itu memang masih banyak di daerah timur. Kendalanya di bagian barat, sulitnya untuk distribusi beberapa terkait dengan pembiayaan, terkait dengan hasil-hasil atau bahan baku di timur untuk diarahkan ke daerah-daerah produsen tertinggi ini masih terkendala. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah pemetaan dari industri pengolahan, hampir ya kan luar biasa. 98% ini adalah UP skala mikro kecil. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah, tentunya ada aset dan omset dasarnya. Ini kita ketahui usaha UP skala mikro itu sampai dengan 300 juta. Lalu UP skala kecil 300 juta sampai 3 miliar, dan skala menengah 3 miliar sampai 50 miliar, dan skala besar lebih dari 50 miliar. Jadi hampir 98%, jadi total jumlah unit pengolahan ikan 63.364 UP. Ya, 63.364 unit, di mana terdiri dari skala menengah besar hanya 975 unit. 2%-nya lah ya. 2%-nya ini juga sangat-sangat mempengaruhi dari industri pengolahan kita. Dan skala mikro kecil ada 62.389 atau 98%. Luar biasa, ini garda terdepan ya bagi industri pengolahan kita. Mudah-mudahan tersebar merata dari Sabang sampai Merauke, sehingga beberapa kebijakan kami juga dalam rangka mendukung industri pengolahan ini semuanya dapat terfasilitasi. Baik, lanjut. Baik, Bapak Ibu, tadi ada tantangan, ada peta penyebaran, ini ada kendala ya. Ternyata di lapangan itu hampir banyak sebagian atau beberapa ya kan unit pengolahan itu masih menyatu dengan rumah tinggal, tidak memiliki tempat proses yang layak. Kita tidak tahu di sana terjadi kontaminasi atau mereka bekerja bersamaan dengan menyiapkan makanan rumah tangga, sehingga ada satu kondisi yang memungkinkan produk yang nanti dihasilkan itu adalah tidak sesuai dengan standar. Nah, ini di lapangan banyak kita temukan, terutama untuk UP skala mikro dan kecil. Berikutnya adalah pengolah tidak memiliki komitmen atau tidak memahami JMP SSOP serta tidak memiliki panduan mutu. Kita ketahui bersama bahwa JMP SSOP adalah standar paling dasar yang harus dipenuhi oleh unit pengolahan ya, sehingga mudah-mudahan standar-standar yang sudah kita siapkan ini mampu untuk diterapkan di unit pengolahan ikan. Umumnya atau utamanya adalah di UP skala mikro kecil, karena tadi hampir 98% semuanya ada di UP yang skala usahanya. Baik, selanjutnya ini juga terjadi satu kendala proses penanganan dan pengolahan yang tidak saniter dan tidak higienis ya. Begitu sulitnya mereka merubah kebiasaan, merubah mindset mereka hanya untuk cuci tangan saja ya.
mudah-mudahan dengan COVID ini ada satu hikmah yang kita memang harus bersih ya kan. Insya Allah di unit pengolahan mikro kecil pun bersih ya, mau mematuhi aturan-aturannya. Kalau untuk UP skala menengah besar saya rasa adalah satu hal yang mudah penerapannya. Jadi sudah bagus, sudah mungkin tidak menjadi satu kendala. Lalu yang berikutnya layout bangunan ini belum memenuhi sehingga berisiko cross kontaminan ya, dan peralatan digunakan juga belum sesuai standar. Jadi ada layout bangunan, alur proses ya, proses produksi yang masih bolak-balik yang seharusnya adalah mengalir ya kan, in-out-nya, lalu juga peralatan yang digunakan adalah standar, tidak lagi digunakan peralatan-peralatan yang berbahan kayu yang mudah lapuk, berjamur gitu ya, dan seterusnya. Dan yang terakhir ini kita masih juga menemukan penggunaan bahan tambahan makanan yang tentunya tidak diizinkan atau dilarang. Dan juga masih ditemukan penggunaan es dan air bersih yang belum teruji atau sesuai dengan standar kita, yaitu air minum lah. Untuk biasanya proses produksi itu air yang layak atau air yang biasa kita minum. Nah, ini kurang lebihnya kendala di lapangan banyak, tetapi utamanya kami bisa prioritaskan kendala-kendala ini untuk kita beberapa kebijakan. Lanjut. Baik, ini dampak yang terjadi ya, yang terjadi ketika COVID-19 jadi luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa segera mendapatkan satu apa ya istilahnya vaksin lah ya, karena kondisinya sampai saat ini juga masih memprihatinkan ya. Kondisi terjadi tidak hanya terhadap kita manusia, tetapi juga dampaknya terhadap industri pengolahan ikan. Nah ini volume produksi utamanya ya, begitu luar biasa, tidak hanya di UP menengah besar, mikro kecil pun terimbas. Jadi bagaimana mereka volumenya sekarang malah ada kondisi yang berdasarkan kami survei Google Form gitu kan, ada beberapa UP yang terpaksa dalam kondisi COVID ini tidak lagi berproduksi. Kalaupun berproduksi dengan volume produksi yang sedikit ya. Mudah-mudahan kita berdoa bersama berjamaah sehingga pandemi COVID ini cepat berlalu. Nah, kejadian dari volume produksinya ada beberapa yang bisa kami catat bahwa utamanya adalah pemasaran ya, yang biasanya pemasaran produk bisa dilakukan di pameran, bazar di luar negeri, dalam negeri, ini tidak bisa dilakukan karena tadi ada keterbatasan, ada lockdown ya kan, belum transportasi juga tidak bisa normal atau berjalan seperti reguler biasanya. Tetapi alhamdulillah ini di bulan Agustus sudah mulai. Mudah-mudahan ke depannya tidak lagi ada terkendala. Lalu juga pasar di Horeca, hotel, restoran, catering ya, karena tadi tidak ada pengunjung yang berani untuk keluar ya, tidak ada lagi turis-turis baik domestik maupun asing, sehingga juga pasar di Horeca juga terkendala. Selanjutnya adalah pemasaran di toko oleh-oleh. Ini juga imbasnya yang terjadi sehingga volume produksi turun. Dan yang berikutnya rasa khawatir ya, tidak hanya kita saja, jadi karyawan pun yang dalam proses produksi ya ada kekhawatiran, lebih mengutamakan bahwa sehat itu utama dulu. Jadi ada juga yang kekhawatiran tidak berani pergi untuk bekerja, ya kan. Kalaupun berani biasanya tidak full semuanya. Lalu berikutnya juga di sisi lain memang ownersnya juga membatasi karena tadi penurunan volume produksi sehingga tenaga karyawan itu ada beberapa penyesuaian. Ada yang penyesuaian statusnya, yang bulanan menjadi harian, yang harian juga ada juga yang sudah dirumahkan. Tapi ini mudah-mudahan tidak lagi terjadi. Nah, sementara produksi yang tidak berjalan normal karena stok produksi ke pasar-pasar tertentu juga tidak terjual ya, di mana penurunan permintaan dan daya beli masyarakat ya, atau penutupan pintu ekspor ke negara terdampak pandemi COVID ini juga menjadi satu kendala. Mudah-mudahan
saya juga kembali lagi kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Tetapi di sisi lain ini ternyata ada industri pengolahan ikan yang relatif bertahan. Jadi ada UP yang menghasilkan produk ya berkaitan dengan pemberdayaan kesehatan ya masker dan tentunya ya, lalu saniter dan selanjutnya. Lalu ada pengalengan ikan, pindang sama sentra asap ini juga sama. Jadi ada beberapa program stimulus atau bantuan dari pemerintah yang produknya yang kita berikan terhadap pandemi ini yang terdampak kita berikan makanan berbahan baku ikan termasuk ikan kalen, pindang dan asap. Lanjut. Nah, ini selanjutnya ada profil industri perikanan. Kami akan menyampaikan sebaran UP-nya, baik menengah besar dan mikro, lalu ekspor hasil perikanan Indonesia saat ini dari Januari sampai Juni ya. Ini datanya yang masih belum terupdate ya sama kondisi saat ini. Baik, lanjut. Baik, alhamdulillah ini sebarannya terlihat ya dari Sabang sampai Merauke untuk UP menengah besar 975 luar biasa. Ini alhamdulillah. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa memang masih yang 5 terbesar ya Jawa Timur ini masih banyak 206 unit. Diikuti dengan Sulawesi Selatan 99, Jawa Tengah 74, DKI 73, dan Sulut 67. Nah ini adalah PR kita bersama. Mudah-mudahan provinsi atau UP di tempatnya lainnya bisa tumbuh berkembang ya dengan segala sesuatu hal yang membuat ya atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah tidak hanya dari Kementerian Kelautan Perikanan sehingga UP dapat minimal untuk bertahan ataupun tumbuh berkembang. Lanjut. Ini sebaran untuk yang UP mikro kecil. Jadi dari juga Sabang dan Merauke begitu banyaknya 62.389 UP, di mana 5 yang terbesar Jawa Timur 10.674, Jawa Barat 9.800, Jawa Tengah 6.552, Kalimantan Selatan 3.637, dan Sumatera Utara 2.154 unit. Ini juga PR kami bersama di mana tadi dengan segala kendala dan tantangannya mudah-mudahan mereka dapat mampu untuk naik kelas. Ya, lanjut. Baik, ini ekspor hasil perikanan dari Januari sampai Juni, di mana 5 komoditas utama kami tampilkan. Ada udang, ya 19%, ada tuna tongkol cakarang, ini 15%, rumput laut, 13%, cumi sotong gurita 10%, rajungan kepiting 2%, di luar dari lainnya. Ini volumenya. Ternyata untuk nilai ekspornya, ini yang pertama 5 terbesar adalah udang, lalu tuna tongkol cakarang, yang ketiga justru cumi, ya. Cumi sotong gurita, keempat rajungan kepiting, dan kelima rumput laut. Mudah-mudahan dari gambaran ini Bapak Ibu bisa mendapatkan satu kesimpulan yang baik. Lanjut. Ini untuk ekspor berdasarkan komoditas, 5 komoditas utama juga, dan negara tujuannya per Januari Juni, ya hampir rata-rata Amerika ya, Amerika untuk udang, untuk tuna cakalang ada di untuk volume produksi ada di ASEAN, sementara untuk nilai di Amerika, dan cumi sotong gurita itu di Tiongkok untuk volume produksinya, sementara besaran nilainya ada di Tiongkok juga, sementara untuk rajungan kepiting baik volume maupun nilai ada di Amerika, dan rumput laut untuk volume produksi dan nilai sama ada di Tiongkok. Jadi ini adalah 5 gambaran atau 5 negara sesuai dengan komoditasnya dan negara tujuannya. Baik, lanjut. Baik, nah ini Bapak Ibu, ini adalah peta di lapangan yang kami dapatkan juga berdasarkan rapat atau sharing pendapat pada kemarin bulan Maret terkait dengan
beberapa kondisi. Jadi Bapak Ibu lihat kondisi pasarnya ya, kondisi pasarnya itu pandemi ini memang sangat-sangat mempengaruhi pasar ekspor. Lalu juga pasar ekspor yang berbasis food service, hotel dan restoran ini juga mengalami penurunan, sementara pasar ekspor yang berbasis retail ini kondisinya stabil. Lalu untuk khusus produk pasteurisasi rajungan karena produknya sebagian besar untuk ekspor dan bernilai premium ya di sini tertera 500.000 US sampai 700.000 US per kontainer, di mana basis pasarnya sebagian besar ada food service itu juga mengalami penurunan di pasar. Dan yang terakhir untuk pasar dalam negeri ini juga adanya penutupan mal, pusat perbelanjaan, pembatasan pasar tradisional ini juga sangat mengkhawatirkan, sehingga kita harapkan nanti pasar-pasar online ya berbasis dalam negeri ini mendapatkan satu peluang atau menjadi pasar yang baik bagi unit UP pengolahan atau industri pengolahan ikan. Kalau untuk kondisi industrinya ini terlihat bahwa industri udang dan ikan basis pasar ekspor retail ya kan secara umum masih melakukan proses produksi. Lalu industri pengalengan berjalan seperti biasa karena tadi ada banyak permintaan dari pemerintah untuk bantuan-bantuan yang terdampak, masyarakat yang terdampak. Lalu juga pasteurisasi rajungan di luar negeri. Ini banyak pabrik yang membatasi pembelian bahan baku dari nelayan atau mini plant karena kondisinya sekarang itu turun ya, rajungan itu dari 240 menjadi 150. Untuk industri budidaya, seiring dengan isu karantina atau lockdown, di beberapa wilayah juga ada panic harvest atau panic selling, pembudidaya khawatir untuk menjual hasil panen. Dan yang terakhir untuk kerapu hidup, yang basis pasar utamanya Hong Kong, mengalami kendala logistik transportasi karena berhentinya beberapa maskapai penerbangan. Nah ini mudah-mudahan kondisi ini nanti secara bertahap perlahan kita bisa sesuaikan atau samakan menjadi kondisi yang reguler biasa. Lanjut. Ibu, baik. Mohon maaf, 3 menit lagi. Ya, 5 menit. Oke, ini masuk terakhir di kebijakan apa saja nanti di slide berikutnya. Lanjut. Ini kebijakan Ditjen PDS, utamanya adalah investasi, akses pasar, dan tentunya logistik, dan terakhir adalah produk kelautan perikanan yang bermutu dan bernilai tambah. Keempat ini mudah-mudahan menjadi satu sinergitas yang tidak terputus. Lanjut, nah ini sinergitas dari hulu hilir bagaimana bahan baku dari penangkapan budidaya sampai di tempat pendaratan ikan atau di tempat pemasaran dan distribusi ikan diterima, ya dilogistikan, didistribusi melalui pusat pengumpul, kapal angkut, pusat distribusi sampai ke UP skala menengah besar dan juga terkait dengan distribusi pelabuhan, muat, jasa logistik pelabuhan tujuan, diangkut juga ke UP skala kecil sehingga akan sampai di pemasaran di Horeca, pasar modern, sentra kuliner, dan pasar tradisional. Harapan berikutnya adalah tujuan Ditjen PDS terkait dengan nilai tukar, volume produk, angka konsumsi ikan, pembiayaan usaha, indeks logistik, dan investasi semuanya sesuai target dan realisasinya. Baik, lanjut. Baik, ini adalah kondisi sekarang di era new normal. Kami melakukan beberapa inovasi yang tadinya SKP 10 hari menjadi 7 hari dan sekarang menjadi 3 hari dengan kemudahan bahwa tidak dilakukan verifikasi ke lapangan, jadi cukup dikirim foto-foto atau dokumentasi elektrik dan digital. Nah, ini mudah-mudahan alhamdulillah kita target juga sudah hampir tercapai karena kemudahan-kemudahan pelayanan dari sertifikat kelayakan pengolahan di era new normal. Lanjut. Ini kebijakan berikutnya kami memberikan anggaran dana alokasi khusus untuk bedah UMKM, artinya kita memperbaiki tadi beberapa kendala dan tantangan terhadap unit pengolahan ya dari anggaran 165 juta sampai 195 juta. Mudah-mudahan ini bisa diserap oleh unit pengolahan terutama mikro kecil untuk perbaikan rehabilitasi dari ruang prosesnya pengolahan. Lanjut, ini kebijakan berikutnya terkait dengan adanya stimulus ya alhamdulillah
Ini dipanya baru turun, jadi ada 300 paket peralatan pengolahan yang akan diberikan kepada UP ikan pindang, bakso, abon, ikan asin, nugget, dan kerupuk, serta ikan asap, 300 paket cheese freezer, 300 paket peralatan pedagang ikan, dan 5 unit cold storage portable. Ini sedang proses dilaksanakan distribusi dari bantuan-bantuan stimulus. Lanjut, ini kebijakan berikutnya terkait dengan pembiayaan yang tadi disampaikan bahwa tantangan dan kendala ini mudah-mudahan pembiayaan dan permodalan yang difasilitasi Kementerian Kelautan bisa terrealisasi. Lanjut, berikutnya ini realisasi ya sudah 1,84 triliun dari 3 triliun, sementara debiturnya 56.781. Jadi masih ada peluang. Ini baru sampai bulan Juni, mudah-mudahan sampai di Desember realisasi ini bisa dimanfaatkan oleh industri pengolahan. Lanjut, oke. Ini juga forum bisnis usaha mikro kecil ya, kita harapkan ini menjadi ajang untuk UMKM ya, untuk pelaku-pelaku usaha untuk pengiriman dan jasa keuangan. Lanjut. Ini kebijakan berikutnya kerjasama pemasaran ya dengan toko tani, dengan online PIM ya, lalu dengan Digivis dan Aruna ini juga sudah dilaksanakan. Lanjut. Kebijakan berikutnya, dan ini beberapa langkah konkretnya ya, terutama untuk menjamin mutu keamanan, menjaga produktivitas, menjaga rantai bisnis ikan hulu hilir, mendorong peningkatan ekspor, dan mendukung penyerapan produksi nelayan. Mudah-mudahan ini beberapa kebijakan bisa dilaksanakan atau terrealisasi. Ini terakhir slide ya, mudah-mudahan ini semua kegiatan atau kebijakan dari PDS didukung oleh tentunya bersama-sama dengan pemerintah pusat, daerah, ya kan, provinsi, kabupaten, kota, dan tentunya semua instansi terkait dan praktisi pelaku usaha akan berhasil dengan baik apabila kita semua bergandengan tangan. Lanjut, ini terima kasih. Saya rasa habis. Oke, jadi demikian kurang lebihnya. Mohon maaf lahir batin bila ada yang belum terinformasi. Kami mohon masukan-masukan, terutama bagaimana kondisi di lapang saat ini yang belum kami sentuh atau belum kami bisa inventarisasi sehingga menjadi satu kebijakan yang utuh dari Kementerian Kelautan. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.